Marilah kita panjatkan puja, puji, syukur, rasa terima kasih kita hanya senantiasa kita haturkan kehadirat Allah seraya mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji, rasa syukur, terima kasih hanya kita haturkan kehadirat Allah, Tuhan penguasa seluruh alam. Allah adalah Tuhan yang maha pengasih, pelimpah kasih yang tidak pernah pilih kasih, maha penyayang, pencurah sayang yang sayangnya tak dapat terbilang. Dan salah satu kasih sayang Allah yang dicurahkan kepada kita di pagi hari ini, alhamdulillah, kula kalian panjenengan dipun keparengaken Allah saged kempal nyawiji saperlu bareng-bareng ngaji. Tentu kita berharap pengajian pagi hari ini membawa makna dan arti sehingga selepas kita semua ngaji, Allah membukakan pintu hidayah sehingga kita dimudahkan untuk memahami dan mampu mengamalkan. Allahumma amin. Kiranya tiada kalimat yang mampu mendatangkan syafaat kecuali bacaan salawat. Oleh karena itu mari kita bersalawat untuk kekasih Allah, pembimbing umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para pengikut risalahnya yang mudah-mudahan terlimpah pula kepada seluruh yang hadir di sini. Amin. Berikutnya terima kasih kepada panitia yang telah berkenan ngajak saya untuk pagi hari ini bareng-bareng ngaji. Kemudian mohon maaf atas keterlambatan saya. Saya biasanya sowan ke sini agak meruput karena ada sesuatu sehingga ini saya harus terlambat. Tapi mudah-mudahan keterlambatan ini tidak mengurangi semangat kita untuk ngaji. Sebab masih ingat ibu-ibu sekalian ya, bahwa majelis ngaji ini ternyata di mata Allah sangat saking mulianya majelis ngaji ini sampai majelis ngaji ini lebih mulia daripada majelis permusyawaratan. Betul? Saking mulianya majelis ngaji ini sampai Allah mengutus malaikat untuk mengepakkan sayapnya di atas orang yang sedang ngaji. Untuk apa? Untuk apa? Masih ingat? Satu, yaitu untuk membuat tentram hati orang yang sedang ngaji. Mula manggatekke ana to saking tentreme nang pengajian ngantek nang pengajian iso do. Itu membuktikan bahwa pengajian menenteramkan, sebab nek ra tentrem sing ora iso. Mula iki engko nek ana sing iso turu nang nggo pengajian apike rasah di utawa sesuk nek ra iso turu-turu mangkato. Yang kedua, malaikat mengepakkan sayapnya di atas orang yang ngaji, yaitu untuk apa? Untuk ikut mengaminkan nek sing do ngaji ki do ndonga. Silakan ibu-ibu sekalian kan punya keinginan masing-masing berbeda. Betul? Ya. Nggih, monggo. Mungkin ada yang kepengin anaknya cepat jadi orang sukses, gitu aja. Ada mungkin yang janda kepengen punya. Ada nggak yang janda ini? Nah, silahkan berdoa ya Bu ya. Nah, silakan. Iya betul. Jadi ini ketika penjenengan mendengarkan suara saja untuk ngaji, batin penjenengan silahkan berdoa. Karena kita batin saja, Allah ngerti tidak? Ngerti. Monggo silahkan juga berdoa. Silahkan kita berdoa, tapi yang proporsional.
Silahkan ibu-ibu sekalian berdoalah dengan batin dan telinga mendengarkan kajian saya. Kiranya tiada kalimat yang mampu mendatangkan syafaat kecuali bacaan solawat. Oleh karena itu mari kita bersolawat untuk kekasih Allah, pembimbing umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para pengikut risalahnya yang mudah-mudahan terlimpah pula kepada seluruh yang hadir di sini. Amin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, waktu terbagi atas 3 bagian. Satu adalah masa lalu, yang kedua masa, yang ketiga masa yang akan. Satu masa lalu. Masa lalu kita semua punya kenangan, betul? Tapi ada kalanya kenangan itu manis, tapi tak jarang juga punya kenangan yang kira-kira kebanyakan ibu-ibu masa lalunya kenangannya pahit atau manis? Manis dan pahit. Napa-napa Bu? Oh, nano-nano. Berarti kayak makanan ya. Kalau nano-nano kan kayak makanan. Masya Allah. Nah, contoh nggak usah jauh-jauh seperti saya. Saya ini kan juga punya kenangan masa lalu. Contoh biasanya untuk urusan kenangan masa lalu yang masih teringat sampai sekarang biasanya urusan apa? Pinter. Baik, betul. Jadi contoh saja, saya ini kan termasuk dewasa sebelum usianya. Kalau urusan apa tadi Bu? Nah, percintaan. Saya itu waktu SD saja sudah ngerti cewek. Nah, cuma lucunya saya dalam pandangan psikologi namanya saya punya kelainan Oedipus kompleks. Apa Bu? Apa artinya, ada yang tahu? Apa Bu? Apa Bu? Oedipus kompleks itu seorang laki-laki yang mempunyai keinginan mencintai orang yang lebih tua. Nah, contoh saya dulu SD wis naksir guruku dewe. Jadi nganu matang sebelum sajai karbitan gitu. Ya itu. Ketika SMP juga seperti itu. Lagi-lagi semakin menggelora ketika usia SMA. Ketika usia SMA. Saya dulu kan waktu kelas 2 SMA kira-kira saya ngaji di Krapyak. Nah, Pak Kiai ngendika begini, sapa wonge sing kepengin duwe bojo ning wedi nek mlarat waton lende bojoke diniati ibadah mulangka karo Gusti Allah bakal digawe sugih. Nanti bisa dibuka surat An-Nur ayat 32 ya. Padahal ibu sekalian, saya itu SMA mengulang profesi SD. Saya itu SD naik kelas 5 oleh simbok saya sudah tidak sanggup membiayai. Akhirnya saya ikut orang. Beliau dulu tinggalnya di Kolombo, di Komplek Kolombo pas pojokan nomor 1 depan auditorium RRI sini ya Bu ya. Nah, saya dulu oleh Profesor Sofi disekolahkan di SD Bokri Demangan. Mana Bu? Saya orang Islam disekolahkan nenggon Bokri. Kira-kira ono hikmah apa? Ada hikmahnya tidak? Ada. Adanya apa? Satu, semakin menambah mantap akidah saya, karena ternyata sama-sama memiliki Tuhan, tapi kepercayaan banyaknya berbeda. Kalau kita kan kul huwallahu, kalau sana kan tidak ahad. Paham ya? Yang kedua,
karena saya sekolah di Bokri, akhirnya saya pinter. Nek pinter sendiri, iya betul. Tapi saya akhirnya pinternya nyanyi, dan saya juga pernah juara nyanyi. Mengapa kok bisa pinter nyanyi? Karena kalau sekolah di Bokri, ibu-ibu pernah ya? Ada yang pernah ya? Itu sebelum pelajaran dan setelah pelajaran nyanyi. Ning ke sakjane ora mung waton nyanyi, ning ke sakjane donga, ning ben dongane cepet apal murah nduk di beda karo wong Islam. Nek wong Islam kira oke sing dolali dongane. Coba ibu-ibu, pelajaran doa mau makan itu sejak kapan? Sejak TK gitu nggih. Tapi ketika sudah besar, pernahkah lupa berdoa ketika mau makan? Sering, karena tidak dinyanyikan. Coba nek sesuk dinyanyike Allahumma barik lana. Mungkin. Ya. Masya Allah. Nah, ketika kembali ke SMA, saya juga menjadi pembantu lagi. Tetapi ketika saya ngaji, kok diberitahu bahwa sapa wonge rabi, ning le rabi diniati ibadah mesti bakal disugihke karo Gusti Allah. Akhirnya saya kan dalam benak saya langsung bereaksi. Reaksinya apa? Yes. Nah, reaksinya apa? Artinya apa? Yo, nek ngono sesuk aku nek bar lulus SMA gek ndang rabi, kocak kacarita. Akhirnya ra aku njuk golek bojo. Ning yo kuwi tak rewangi jajah desa Milang. Korine sapa? Jajah desa Milang miling. Ning ternyata ora ana sing gelem tak pek. Akhirnya aku rak njuk ngilo. Kenapa kok ora ana wanudya sing kersa karo panjenengan ingsun? Mbok aku ngilo, oh memper nek aku ora ana sing gelem. Ning yo ming kuwi suwe ning suwe alhamdulillah ana wong wedok sing gelem tak pek bojo. Nah, baik. Yang kedua, masa kini. Masa kini adalah kenyataan. Nyata-nyata saat ini kita sedang mendapatkan satu kegembiraan, satu pahala yang besar karena kita bisa hadir di sebuah majelis yang sangat dimuliakan oleh Allah. Bahkan di dalam kitab Nashihul Ibad, Nashihul Ibad itu artinya nasihat bagi penduduk dunia. Kitab Nashihul Ibad ini karangannya Imam Nawawi Al-Bantani. Kitab Nashihul Ibad ini sesungguhnya merupakan kitab syarah. Syarah itu artinya penjabaran dari kitab aslinya namanya Al-Munabbihat Alal Istiqdad Li Yaumil Ma'ad, karyanipun Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Di dalam kitab Nashihul Ibad ini dikatakan bahwa tombo ati itu cacahe 5. Salah satunya wong kang soleh. Saya mau tanya Bu, siapakah yang disebut dengan anak orang soleh ini? Siapakah yang disebut orang soleh sing kon ngumpuli iki? Siapa Bu? Nah, apakah harus kiai? Oh, belum tentu. Lantas yang disebut orang soleh yang harus kita kumpul itu siapa Bu? Pengen ngerti Bu? Nah, perhatikan saya. Kalau mau tahu orang soleh itu yang sedang bersandar di belakang itu, pakai baju kuning, Bu siapa? Nah, itu orang soleh. Nah,
itu orang soleh. Nah terus ini itu juga orang soleh. Nah itu juga orang soleh. Nah itu yang sedang menyusun snack juga orang soleh. Ibu yang duduk di sana juga orang. Jadi yang datang di pengajian ini adalah orang-orang yang, maka maksud wong kang soleh kumpulono yaitu apa? Kita sering kumpul di majelis zikir semacam ini. Ini jelas orang-orang soleh semua, sebab tidak ada yang bermaksiat kan? Betul? Ini orang soleh semua ya. Jadi iki sing neng kene iki kabeh wong sing soleh. Saiki neng kok nek wis metu saka kene aku rawani nanggung gitu nggih. Sebab sudah lain masalah. Tapi yang datang di sini adalah orang-orang. Maka kalau kita sering kumpul dengan orang-orang semacam ini, insya Allah hati kita ini akan menjadi tenang. Mengapa tenang? Karena ternyata dunia itu hanya fana. Yang selama ini kita kejar itu hanya bagaikan mengejar fatamor, alias basa Jawane ya kuwi ndeking pengamun amun. Itu bahasa Jawanya apa tadi? Ya, dari bahasa Indonesianya Pak, fatamor gana atau oase atau nika oase niku nek pengen pas neng padang pasir. Perjalanan dulu Mekah Madinah kan menggunakan onta. Itu seolah-olah jauh dipandang mata, seolah-olah ada apa tadi? Nah, itu oase atau basa Jermane belik. Apa? Belik ketitik Allah. Tetapi yang nampak gates atau bahasa lainnya itu tadi ketika kita datangi ada tidak? Itu kalau mau tahu adalah dunia. Karena Al-Quran juga sudah memberikan isyarat ad-dunya mataul hurur, bahwa dunia adalah pandangan yang menyilaukan, yang menipu. Maka ketika kita mencari dunia dan dunia, maka seperti kehausan, tetapi yang diminum adalah air laut. Tidak akan sembuh hausnya, tapi malah semakin dahaga. Maka dengan ngaji semacam ini, kita kemudian apa? Hati kita terus, masya Allah, oh ya, iki engko sedilengkas aku wis arep nunggu mulai ojo tumeh suge banjur dosa muge kuwi. Gitu nggih? Aja dosa muge. Gitu nggih? Sebab bondo iku ming nyilih. Gitu nggih? Pun rasah teruskan udah kesuwen gitu nggih. Jadi masa kini adalah kenyataan. Hari ini, saat ini, detik ini kita nyata-nyata bareng-bareng ngaji. Cuma kalau saya boleh usul besok lagi formasinya ini dibuat 3 dimensi. Jadi ada kanan, ada kiri, ada depan. Supaya apa? Yang belakang bisa lebih jelas kepada ceramahnya sang ustadz. Siapapun ustadznya. Paham? Nah, besok jadi formasinya kene ono, supaya apa? Jangan sampai di belakang semacam itu. Karena kalau di belakang itu biasanya setan mudah menggoda. Iya apa ya? Godaannya macam-macam, bisa njuk ming ngungkung ngobrol dhewe. Nek ra ngobrol dhewe disambi karo dolanan. Maka besok lagi jadi kanan kiri, kemudian depan ada. Ini baru saja saya berikan formasi ini ketika saya ngaji guru-guru dan karyawan di SD Concat sini ya. Karena itu guru-guru terus apa? Ngajinya ming doneng buri. Roto tak ketak. Sampeyan kepengen niat ngaji ora? Pengen Pak. Nek niat saiki terserah
sing lanang ning ngarepku kanan kirine putri, apa sing ning ngarepku putri kanan kirine kakung. Akhirnya apa? Do gelem. Oh, sebabnya nek ra gelem tak seret. Karena memang begini, Bu. Mulang ngaji guru kuwi ora gampang. Kok ora gampang apa? Sebab guru rak kulino mulang. Kulino apa? Kulino mulang kok di mesti angel gitu. Neng musuh aku gandeng guru-guru ki mau ya ming sak ngisarku umure gitu nggih. Aku kan arep cilik kan luwih tuwa ki akale akeh gitu nggih. Baik, alhamdulillah. Maka ketika kita bisa hadir di sebuah majelis zikir semacam ini, perlu kita syukuri alhamdulillah. Mudah-mudahan saja ya Bu, kita sering ngaji ini bisa continue. Bahasa inteleknya istiqomah. Sebab memang istiqomah untuk ibadah itu tidak mudah, tidak ringan, tidak berat. Maka mari bersama-sama kita berdoa sejenak agar kita bisa istiqomah di dalam ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina min ladunka istiqamah ya Allah, istiqomahkan aku untuk selalu beribadah kepadamu dalam keadaan seperti apapun, saat dimanapun, bahkan sampai kapanpun. Amin. Ibu-ibu, pernah kita berikan materi tentang kajian betapa besarnya nilai orang ngaji. Ini mengambil dari sabda Nabi yang mari bareng-bareng juga kita baca supaya menambah semangat ghirah kita untuk selalu ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sing sapa wonge lumaku nekani pengajian, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, mula Allah bakal nuduhake dalan menyang swarga. Amin. Masya Allah. Jelas ya Bu ya. Jadi perjalanan panjenengan dari rumah sampai ke sini, dan ini terus dan terus saya support dan saya memberikan appreciate. Apa? Ini ibu-ibu yang datang ke sini ini betul-betul niat ngaji tenanan. Kalau cuma panjenengan datang di pengajian masjid dekat rumah panjenengan, masih mungkin minggu ngisi waktu. Betul? Tapi ini kan jauh dari rumah panjenengan. Ini ada teman saya Juragan Lengo. Ini dari Medari. Kan jauh dari Medari ini. Dan mungkin ada yang lebih jauh lagi. Ada yang lebih jauh dari Medari? Ada? Banyak ya. Ini penjenengan, perjalanan penjenengan dari rumah ke sini, ini tadi adalah apa? Seperti melewati taman. Ini hadisnya sahih ini tadi. Nabi bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang dalam perjalanannya menuju ke tempat pengajian, maka Allah akan menunjukkan jalan menuju surga. Allahumma amin. Masya Allah. Jadi penyanyi dari rumah ke sini, kalau seandainya belum sampai di pengajian kok meninggal,
Mungkin tidak? Mungkin tidak. Itu berarti meninggalnya husnul, dan itu jelas-jelas masuk. Allahumma. Persis kayak kemarin beberapa waktu yang lalu ada nama seorang namanya Bapak Hadi Soekarto. Ini rumahnya di Randublang, Bangun Harjo, Sewon, Bantul. Mau ngaji tempatnya Pak Marsono, Pak Mariono, Insinyur Mariono di Ngancar. Nah, waktu itu malam Rebu, beliau mau nyebrang. Nah, yang kebetulan juga yang ngisi pengajiannya saya. Mau nyebrang, ternyata ada laki perempuan anak muda pacaran, boncengan. Nek sing jenenge wong lanang bonceng ke cah wedok rak biasane ora madhep mengarep terus. Halo, halo. Halo, halo. Sama tak ya tau diboncengke to nggih. Nah, kira-kira nalika cah lanang boncengke yang iki mau nganggo menga-mengo apa mengarep terus? Gandeng kokian menga-mengo, dan itu situasinya malam. Orang ngerti saking bantere, orang kontrol, ono Pak Hadi Soekarto tadi nyebrang. Plus meninggal saat itu. Nah, itu namanya kematian husnul khotimah, dan insya Allah ini adalah ahli surga. Ini iki mau rak penjenengan saka omah tekan kene isih selamat iki. Halo, halo. Ini saya jangan sampai nginggo medene mboten. Justru ini menyemangati kita semua, karena nun sewu, kehidupan yang membahagiakan itu kalau di akhir kehidupan kita mendapatkan husnul, dan kita besok bisa hidup yang baka atau abadi ketika di surga. Allahumma. Betul. Nah, jadi kalau ini nanti sebelum sampai rumah, ini orang mampir loh nggih. Nah, dan kemudian meninggal, maka insya Allah itu meninggalnya husnul, dan itu dijamin masuk. Allahumma. Sing ngamini berarti wis siap. Gak usah takut. Siap dan tidak siap harus siap, karena kematian itu di ubun-ubun kita. Nggih napa nggih? Lah justru kita ngaji semacam ini kan supaya apa? Kita ini kan cari bekal. Mengingat bahwa kata Nabi apa? Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah ladang untuk menanam, dan menuainya lengunduh sesok neng akhirat. Kalau kita ingin ngunduh atau menuai buah durian, berarti kita harus berani menaburkan benih. Namanya, nah, saya muni punggi berarti ketok lendiso. Nah, apa tadi? Punggi. Jadi jangan mimpi kita hanya menabur kelungsu kok kepengen tukul duren. Mungkin tidak. Layo sengoro hambok ngantek. Jiliting. What is the mean jiliting? Lo nek ra ngerti ya saukur wong iki asli basa Jerman nggih Bu nggih. Jejer. Jiliting itu bahasa Indonesianya kata asmune Sri Mulat hil yang mustahil. Apa? Hil yang mustahil. Kalau kita cuma menabur benih kelungsu, yang tumbuh pasti apa? Asam. Adakah sejarah asam rasanya manis? Tidak akan. Asam pedih rasanya. Nah,
Maka ini adalah kita ngaji memberikan investasi amal. Karena kita nanti setelah ngaji sampaikan kepada keluarga, paling tidak kepada suami, ya. Meskipun sesungguhnya begini Bu, dalam keluarga itu tanggung jawab paling berat adalah terletak di mata suami. Beratnya apa? Suami ini adalah pemimpin dalam rumah tangga. Padahal Kanjeng Nabi ngendika kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, bahwa setiap kita adalah pemimpin dan akan dipertanggungjawabkan atas kepemimpinan kita. Cuma yang paling berat dalam keluarga adalah terletak di bahunya suami. Beratnya apa? Kalau ada kemaksiatannya istri contohnya, atau anaknya, maka yang dosa tidak hanya istri dan anaknya, tapi ditanggung juga oleh suami. Kalau suami tahu ketika yang bermaksiat anak dan istrinya tadi, kemudian suami tidak melarang. Baik, saya ulang lagi. Jadi ketika seorang istri berbuat maksiat, suami tahu tetapi tidak melarang, maka yang dosa tidak hanya istri tapi berimbas kepada suami. Beda kalau suami yang melakukan kemaksiatan, kemudian istri mendiamkan, itu istri tidak terkena dosanya, tapi dosa ditanggung suami. Contoh, padane bojo panjenengan selingkuh. Halo? Kira-kira dinengke napa mboten? Nengke. Nah. Dadi nek bojo panjenengan selingkuh, njuk panjenengan ngenengke wae. Niku panjenengan ora dosa. Sing dosa ming bojo panjenengan. Paham? Kok sing paham yang siji tok iki. Ya ini kan contoh saja, kan tidak menutup kemungkinan toh ini istri rajin ibadah tapi suami rajin maksiat, betul? Atau sebaliknya kadang-kadang suami rajin ibadah, istri rajin. Ya ini betul-betul terjadi dan saya mengetahui dengan mata kepala saya, sehingga citra seorang suami yang biasanya jadi imam di sebuah masjid, ada laki-laki yang tahu bahwa mendiamkan kemaksiatan istrinya, akhirnya si makmum ini tidak mau menjadi makmum. Ini cerita begini. Jadi suami seorang imam masjid itu tadi tahu kalau istrinya tukang selingkuh. Suaminya tahu tapi mendiamkan. Maka akhirnya apa? Ini dosa seorang suami yang membiarkan istrinya selingkuh ini, itu disebut dengan dayus. Apa Bu? Dayus. Dayus itu artinya apa? Baunya surga saja tidak akan mendapatkan, karena membiarkan istri berbuat maksiat. Tetapi kalau suami yang berbuat maksiat, istri ngerti kok tidak melarang, maka yang dosa hanya suami. Maka ini saya sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang suami, sesungguhnya punya tanggung jawab yang berat. Maka ketika itu Umar bin Khattab ketika mendengar dibacakannya surat At-Tahrim ayat 6 oleh Nabi kan membacakan surat apa tadi? Ayat berapa? Ini sudah pada hafal insya Allah. Nabi membacakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu agar jangan sampai disiksa di neraka. Umar ketika mendengar kalimat dari Nabi kemudian bertanya, ya Rasul, aku sudah menjaga agar aku jangan sampai masuk ke neraka, tetapi yang disebut ahlimu itu siapa ya Rasul? Rasul menjawab, ahlimu adalah istri dan anak-anakmu. Masya Allah. Mengapa Nabi kok sampai mengucapkan demikian? Karena ibu-ibu tahu ya,
Yang namanya Umar bin Khattab ini kan terkenal sebagai apa? Lion of the desert, singa padang. Artinya apa? Tidak ada satupun manusia yang berani menghadapi. Kalau kayak Jogja Selatan itu terkenal ada namanya Sotong. Wow, itu hebat, itu tidak ada yang berani, katanya begitu. Tetapi yang namanya Umar bin Khattab ini jauh di atas Sotong, jauh di atas Sotong. Karena ini Umar bin Khattab itu betul-betul digdaya sekti, ora tedas tapak paluning pandhe sisaning gulindo tinatah mendat sinara menter, ora tedas tepak paluning gulindo sisaning pandhe. Pindha nyelentik tanpa sutang, mabur tanpa suwiwi, jajan tanpa nek sing terakhir iki do iso kita nggih. Pernah dengar enggak saking digdayanya Umar bin Khattab ini sampai bekas jalannya saja tidak bisa diikuti oleh siapa? Setan. Iya. Oh, jadi saking saktinya Umar bin Khattab ini bekasnya jalannya saja tidak bisa diikuti oleh setan. Saking digdayanya. Tapi akhirnya ketika si Umar yang dimana-mana dihormati, tapi ketika di rumah di depan istri lah kok mengkoyot tulup di kayak apa mau Bu? Iya, terbukti ketika itu kan ada seorang suami ketika suka di nun sewu galai karo bojo, rekane arep lapor Umar bin Khattab. Tapi ketika mau ketuk pintu kok terdengar suara wanita sek muring-muring. Nah, penasaran si suami ini akhirnya menginjan. Apa? Oh, nek mengintip kira dadi sego gitu. Nah, apa tadi? Nah, ketika mengintip apa yang terjadi? Si suami tadi lihat, loh, lah kok kayak kok Pak Umar kok muring karo sing wedok kok meneng wae. Nah, lain waktu akhirnya si suami ini nanya kepada Umar, aku dulu itu mau sowan kepada panjenengan, mau curhat karena istri saya itu kalau dengan saya sakwiyah. Oh iya. Akhirnya si suami ngomong, tapi saat aku mau curhat ke Pak Umar, ternyata kok Pak Umar sedang dimarahi oleh istri. Dan ternyata aku lihat Pak Umar tidak segarang ketika di medan laga. Kok di depan istri kok hanya menunduk. Apa jawab si Umar? Ini engko iso dienggo mun sewu. Engko ngeyel karo bojo panjenengan ibu nggih. Ya. Ya, ini kan belum pernah disampaikan ya resep ini ya. Sekarang aku ada yang sudah tahu mengapa kok Umar tidak berani ketika dibunyi-bunyikan istrinya. Dibunyi-bunyikan ini bahasa Jawanya apa? Ada yang tahu mengapa? Kira-kira jawab Umar apa? Oh, belum ngerti ya. Ternyata Umar jawab kepada si suami tadi apa? Ngene lho, kena ngopo kok aku nalika dunek-unekke bojoku aku meneng wae. Aku iki sebab ngelingi le bojoku iki gelem ngandung anakku, gelem nglairke anakku. Nek aku kon milih, kon nglairke, kon ngandung karo dunek-unekke. Aku ya jelas milih nek di iya apa ya? Ah, ini iso tinggal debat bojo sampean dhisik sing. Nah. Kowe nek bojo sampean peno-peno, saiki kowe ora rumangsani. Anakmu tak gawa ning ndi ning pasar ora tak titipke gitu nggih. Padahal kan di pasar ada penitipan anak ya. Ini. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang apa
Apa tanggung jawab seorang istri? Tanggung jawab seorang istri ternyata apa? Yaitu dua saja. Jihadnya, ibadahnya, tanggung jawabnya istri yaitu apa? Satu, melayani suami. Yang kedua, mengasuh anak. Jadi yang namanya istri itu sesungguhnya tidak harus cari uang. Jadi istri itu tidak harus bekerja. Maka ini adalah istri-istri yang betul-betul bebas. Nyatane iso do ngaji. Ini panjenengan bekerja rak ya ora iso to nggih? Wong iki mangsane mongso mlebu nyambut gawe. Iya Pak ya? Ini adalah tugas seorang istri itu cuma dua. Satu, melayani suami. Tapi tak mau tanya, Bu, melayani suami kuwi abot apa enteng? Kayak sing muni abot berarti bojone pikirannya yuk ngeres. Gini Bu, jawabannya memang multi tafsir, ya toh? Bisa berat, bisa ringan. Ringan itu kalau contohnya seperti ibu-ibu yang punya suami ganteng, kaya, demenake, ora tau selingkuh, soleh. Itu baru merasakan apa tadi? Meskipun gemuk, ya toh? Tadi kan ya Pak ya? Tapi kan tidak semua ibu-ibu punya suami seperti itu. Betul? Ada toh kalanya ibu itu punya suami wis elek, melarat, keset nyambut gawe, senengane mengmoncang. Kalau seperti ini berat atau ringan? Maka saya bisa mengatakan demikian karena alhamdulillah saya itu sering sekali dicurhati ibu-ibu, dan biasanya curhatnya ke tempat saya ya urusan rumah tangga. Ini terakhir off the record ya. Ojo dikandake sapa. Jadi ini terakhir ada seorang istri yang punya suami jabatannya tinggi. Nah, ternyata si suami ini selingkuh. Nah, sing rada nglarake ati, kuwi selingkuhannya itu dibawa pulang. Kemudian selingkuhannya itu malah membunyi-bunyikan istrinya. Apa tadi? Apa kata si Will? Apa? Will, wanita idaman, ngata-ngatain sama istrinya. Kowe dasare goblok kok kowe. Nek bojomu karo aku tak layani kanthi apik. Kowe ora tau nglayani. Padahal Bu, ini selingkuhannya ini kalah cantik dengan istrinya sendiri. Ke istrinya sendiri ya pegawai negeri barang. Allah. Ini pengalaman pelajaran buat ibu-ibu ya Bu ya. Maka ketika ibu-ibu ini sekarang punya anak perempuan, ada yang punya anak perempuan? Ada yang punya anak perempuan? Masih ingat ya, kalau mencarikan menantu atau suami bagi anak perempuannya, maka Nabi kan memberitahukan dengan 4 kriteria. Apa Bu? 1, liha. Mal itu artinya duit. Maka kalau mencari menantu ya yang banyak duit. Kalau anak sekarang menyebut yang tajir. Tahu tajir ya? Duduh nek dong liwet.
ning kene ganti jeneng nggih. Yang kedua, orang ming sugiye tok ning li jamaliha. Jamal itu artinya ganteng, maco. Oh, Bang, ini kamu kok jebule maco ki singkatannya mantan Sebab begini Bu, kalau hanya sekedar kaya tetapi tidak ganteng, tidak tampan, ini biasanya nek melaku bareng sing wedok. Nah, sing muni isin berarti bojone ora. Nomor loro lihasabiha. Nasab itu artinya keturunan. Nek wong Jawa ngarani deloken sikik bibit bobot isih traing kusuma rembesing madu apa ming rembesing peceren. Yang terakhir keempat lidiniha, lihatlah akhlak agamanya. Kata Nabi berikutnya, akan tetapi kalau engkau menginginkan sebuah keluarga yang sakinah, maka utamakan yang baik akhlaknya. Nah, sebab kalau hanya sekedar keinginan hartanya, maka sing jenenge bondo iku kaya dene jarik disampirke, kena angin sithik gampang. Bahkan ada yang mengatakan kalau mencari suami sekedar hartanya, maka nanti oleh Allah akan dijadikan miskin. Kalau mencari suami hanya karena gantengnya, akan dijadikan jelek, buruk. Sebabnya napa jebule wong bagus ki ora awet. Gitu nggih. Anggere saya tuwa saya ora bagus. Mula nek kepengin di bojo sing awet, golek bojo sing enggak. Wong sing jenenge elek ki ngantek tekan mati we tetep. Nomor loro, kalau hanya sekedar mencari nun sewu nasab, belum tentu dari nasab yang baik menurunkan anak yang baik. Tetapi kalau urusan baik di bidang agamanya, maka semua kehidupannya akan menjadi baik. Karena agama adalah sumber inspirasi kehidupan. Mengingat bahwa agama ini kan aslinya dari bahasa Sanskerta, dari dua kata a dan gama. A itu artinya tidak, gama itu artinya rusak. Maka barang siapa yang kehidupannya tanpa menggunakan agama, maka dapat dipastikan hidupnya akan rusak. Seperti yang diceritakan oleh Basio. Kenal Basio, Bu? Ini penyanyi Pangkur Jengleng. Basio di dalam lagu Pangkur Jenglengnya, di awal kalimatnya cakepane rak ngeten iki. Urip pisan rusak. Jadi Basio nyeritake urip pisan wae rusak. Mengapa kok rusak? Karena kehidupannya tidak melalui jalur agama. Maka alhamdulillah, lewat kajian ini mudah-mudahan keagamaan kita semakin bertambah, ibadah kita semakin bertambah, kemaksiatan kita semakin berkurang, bahkan semakin hilang, dan terhapuslah semua dosa dan kesalahan kita. Amin. Terakhir, yang ketiga, masa yang akan datang. Masa yang akan datang adalah sebuah harapan. Nah, yang disebut masa yang akan datang itu apa? Ini dua hal. Kalau kita melihat atau merujuk pada surat Al-Hasyr ayat 18. Surat apa tadi? Hasyr. Ya, pakai hak ya, Hasyr. Itu di situ difirmankan oleh Allah, ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman,
Ini memang yang dihai hanya khusus orang yang beriman. Berarti yang tidak beriman tidak dihai. Untuk apa Allah menghai orang beriman? Ittaqullah. Kamu jangan hanya sekedar beriman, tapi tingkatkan menjadi orang yang takwa. Nah, orang yang takwa itu gambarannya seperti apa? Wal tanzurun nafsum ma qaddamat lighad. Orang yang bertakwa adalah selalu mengintrospeksi, mengevaluasi apa-apa yang sudah dilakukan masa lalunya untuk menyongsong hari esok. Hari esok ini tafsirnya dua. Bisa bermakna hari tua kita, bisa bermakna hari akhirat kita. Ingat Bu, kita besok tua itu tidak seperti dikala sekarang kita masih muda. Ini kan semua masih muda aja. Masih ya? Daripada besok. Betul ya? Maka gunakan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Alhamdulillah, ini ibu-ibu kakinya masih bisa untuk berjalan. Maaf, pendengarannya masih tajam, matanya juga masih tajam. Meskipun ada yang pakai sambungan kaca. Tapi kan nanti lama-kelamaan ini kan akan menurun kualitas kita. Betul? Betul? Betul. Dulu saya itu yang namanya naik sepeda boncengke temon. Apa tadi? Ada yang tidak ngerti temon? What is the mean temon? Nah, temon ini nek sing ngerti tak kandhani. Temon ki wates ngulon. Oh, ganti jeneng meneh to nek ngene. Iya. Ini prokem anak zaman now ya. Tapi dari tulisan Hono Caraka ning mlumpat siji. Nek to itu gathukane karo wa, nek mo karo do. Dadi demon ki maknane wedok. Saya dulu ketika memboncengkan demon. Tahu yang namanya serangan itu? Nah, itu saya naik itu di PLN Serangan sampai atas tuh, sampai kemana? Aku tak mau ya Pak. Rasa kuat. Sekarang nggak usah boncengkan, pakai sepeda sini ngayun belum tentu kuat. Nah, masa tua kita ini semakin berkurang. Jadi apa aja? Maka mumpung kita masih muda, mari kita gunakan untuk sebaik-baiknya. Kita getol untuk ibadah. Karena kata Nabi, "Adda minas sab'atil ladzina yudhilluhumullahu fi dilahi yaumal qiyamah." Satu di antara 7 golongan yang akan mendapatkan fadilah di hari kiamat. Siapa itu? Syabun nasha'a fi ibadatillahi azza wa jalla, yaitu orang yang masih muda tapi sudah getol beribadah kepada Allah. Padahal ini yang rawuh di sini rata-rata masih muda. Paham ya? Masa yang akan datang yaitu adalah di akhirat. Nah, ketika kita mau mengevaluasi sampai detik ini, kira-kira ini kita masih banyak amalnya atau sudah banyak dosanya? Halo? Banyak amalnya apa banyak dosanya? Nah, kalau kita mau jujur, ini semua yang hadir ini adalah kelompok atau geng Mapendos. Apa? Manusia penuh. Maka kita besok buat geng ya, Mapendos, manusia penuh. Maka ketika kita tertimpa suatu musibah apapun, entah kesedihan, jangan kemudian kita mengeluh. Kadang-kadang ada toh orang ketika tertimpa satu musibah yang begitu pahit, kadang-kadang kemudian mengeluh karena merasa jadi seorang yang suka nyanyi, ngeluhnya terus nyanyi. Bagaimana lagunya Bu? Apakah salahku dan apa hingga ku begini?
sombong apa tidak itu? Sombong tidak? Sombong. Berarti kan tidak merasa punya salah dan dosa. Ya toh? Nyatane takon kok. Apakah salahku dan apa dosaku? Loh, berarti sombong itu ya. Ini manusia orang yang menjadi takwa adalah apa? Adalah justru ketika kita tertimpa musibah harus mau mengevaluasi. Mengapa kok aku tertimpa musibah semacam ini? Ini pasti hasil perbuatan saya. Betul? Maka mumpung kita masih muda, segeralah kita bertobat. Sampai di sini dilanjutkan atau sudah? Manut aku nggih. Nah, dilanjutkan saya juga mau, sudah juga mau. Jadi intine aku ki nang ndi omong, kon ngisi pengajian suwe ya gelem, sedelo ya gelem. Sebab sedelo karo suwe ya. Iki mbiyen do sekolah ora ta iki? Nek sekolah mbiyen bijine matematika entuk pira? Ora mungkin 8, paling pol 2. Ora iso mbedake mosok suwe karo sedelo kok. Kuwi matematika cara ngendi? Baik, berarti kita lanjutkan lain waktu nggih. Tapi kesimpulan yang perlu kita ambil adalah pertama, jangan pernah mengeluh. Jangan pernah mengeluh. Karena kalau kita suka mengeluh, ini dimarahi oleh Allah. Allah itu duka, marah kepada orang yang mengeluh itu sampai 30 kali dalam satu surat. Namanya surat apa, Bu? Masa enggak apa? Surat Ar-Rahman. Bagaimana bunyinya? Bareng-bareng yuk. Fabi ai ala'i rabbikuma tukadziban. Ini Allah marah loh, Bu. Marah kepada orang yang suka ngeluh. Marahnya apa? Iki nek upama diketokke divisualisasikan, kurang apa lek menawa kowe? Kowe iki ora nyuwun wis tak paringi kok isih gronangan. Paham? Coba merasa tidak kalau kita tidak minta saja diberi oleh Allah? Mau tanya, pernahkah ibu-ibu minta mata? Diberi tidak? Diberi saja rata-rata matanya berapa? 2. 2 saja oleh Allah diletakkan di muka semua. Pernahkah berpikir sekalipun 2 ning nek kayak kiwat tengen? Kira-kira jadi nikmat apa tidak? Wow, malah medeni. Karena disangka penampakan. Meskipun ada yang bergumam, omah penak kuwi nek mripate kiwa tengen nek nyabrang rasah mengah. Allahu Akbar. Mau tanya, seandainya mata ibu satu dibeli 100 juta, boleh tidak? Padahal diberi oleh Allah berapa? Berarti paling tidak untuk mata saja sudah 200 juta. Turun, belum hidung. Rata-rata juga 2. Lah iya nek siji nek boros. Lubang 2 saja didepke mengisor kabeh. Ayo arep loro nek madhep mendhuwur kira-kira piye? Ora usah ngenteni udan, arep adus wae dadak mayungi dhewe. Ini tidak pernah dirasakan oleh manusia. Sedikit-sedikit adanya cuma ngeluh. Padahal semua itu hasil dari perbuatan kita. Maka ini kesempatan yang baik ini, mari kita mengevaluasi apa-apa yang sudah kita lakukan untuk menyongsong hari esok. Ini bagi umat Islam yang iman terhadap Islam, Islam yang kafah,
mestinya saat-saat seperti ini harus kita sambut dengan gegap gempita datangnya tahun baru. Karena begini, kelemahan kita orang Islam, justru mereka menyambutnya dengan serta-merta, dengan gegap gempita, tapi dikala perubahan tahun yang bukan tahunnya milik orang Islam. Betul? Nah, ini monggo disadarkan kepada keluarga kita, anak-anak keturunan kita, supaya apa? Kita kalau sudah mengaku Islam, perintah Al-Quran apa? Udkhulu fis-silmi kaffah. Kalau kita itu sudah mengaku Islam, Islam yang kafah. Islam yang kafah itu segala kegiatan adalah Islami. Yang sering kita lihat, yang sudah hajah, sudah haji, tetapi kalau punya hajatan, nilai Islamnya sudah hilang. Contoh, mungkin penyan wis tahu mantu. Ada yang pernah mantu? Le mantu undangannya 1000. Le nyepaki kursi 100. Paham nggih? Iki sing wis ya wis, sing durung aja nganti ngaten nggih. Kalau undangan 1000 berarti yang datang paling tidak berapa? 2000. Nah, dan kalau pesan catering itu tidak 2000 tapi 3000. Diumpamakan setiap pasangan bawa anak 1. Kuwi nek menggawa anak siji. Nek ana sing nggawa anak 5. Nah, penyediaan kursi berapa tadi? 100. Kira-kira undangan sampai 2000, kemudian kursinya cuma berapa tadi? Kira-kira ketika makan itu pada bisa duduk semua atau tidak? Akhirnya makannya dengan apa? Padahal ibu-ibu kan sudah kenal yang namanya tidak ada makan dengan berdiri kecuali setan. Apa tadi Bu? Ning iki aja dikandhake sapa? Loh, maknane engko nek sampean ning pesta hajatan kok ana wong mangan karo ngadeg. Aja mangloke ono setan-setan. Jangan-jangan ya. Ini artinya apa? Perlunya kita ngaji, maka mari kita sempurnakan Islam kita supaya kita segala kegiatan harus yang Islami. Semoga ini manfaat bagi kita semua, Ji. Nah, sebab ini waktunya wis jam 10:30. Namun demikian, nanti kalau ada yang mau tanya, nanti kita persilahkan, saya tunggu karena ini nanti saya belum ada acara. Nah, paling ada acara nanti habis ngasar. Jadi saya siap menerima curhatan panjenengan sampai sebelum asar. Paham ya? Nah, monggo silakan. Tetapi ini sebaiknya kita akhiri. Namun sebelum kita akhiri, kita dengan berdoa dulu ya. Mari kita bareng-bareng kita awali doa ini dengan membaca tahlil sebentar ya. Dengan harapan semoga di akhir hayat kita besok bisa membaca la ilaha illallah. Mengapa? Sebab kata Nabi, barang siapa yang di akhir hayatnya bisa membaca la ilaha illallah dakhalal jannah, maka pasti masuk surga. Ning semono iki ya kudu tak terangke, tak telesihke, aja ngantek salah tompo. Sebab ini kalau ada anak remaja yang ngeyel, ini bisa diayeli. Le ngeyeli piye? Tenane, Pak. Nek aku sesuk iso maca tahlil ning pungkasane uripku, aku mlebu swarga. Wah, nek ngono penak banget, Pak. Nek ngono aku saiki mumpung isih nom tak pol-pol neleku maksiat sithik, sesuk aku nek arep mati tak maca. Kira-kira saged mboten? Sengara hambok ngantek. Kenapa kok aku ngonekke ngantek jiliding? Sebab orang Sumatera berkata Allah bisa karena orang Jawa mengatakan iso mergo mula ben sesuk neng pungkasane uripe awake dhewe iso maca la ilaha illallah
mula ngulinakno maca tahlil. Dengan kata lain, le maca tahlil aja ming nek nalika kenduren tok. Nek pas kenduren maca tahlil akeh sebab bar maca tahlil entuk berkah. Gitu Bu? Oke, mari kita seraya menundukkan kepala dan mendekatkan kedua mata hati kita. Kita bersama-sama berdoa dengan harapan semoga Allah mengabulkan permohonan kita. Kita awali dengan membaca tahlil. La ilaha illallah. Monggo. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Malik yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi alaihim. Kaswun gungan paringipun panjurung amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda syakirin, hamdan na'imin, hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi umasidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Ya Allah, ya Tuhan kami yang bersimpuh di hadapan-Mu ini sesungguhnya merasa malu bermunajat kepadamu oleh karena terlalu banyaknya dosa kami kepada Engkau. Namun oleh karena ampunan-Mu lebih besar daripada dosa kami, maka ampunilah segala salah dan dosa kami. Ya Allah, ya Tuhan kami yang bersimpuh di hadapan-Mu ini dalam rangka menunaikan kewajiban untuk mengikuti pengajian. Jadikanlah pengajian saat ini benar-benar akan mudah terinternalisasi ke dalam relung hati, sehingga selepas kami ngaji akan Engkau mudahkan untuk mengamalkannya. Rabbana hab lana min azwajina wa suryatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allah pangeran kula, mugi ndadosna ing bojo lan anak keturunan kula tiang-tiang ingkang adamel tentrem manah kula, hingga ndadosaken kula pinangka imam tumrap tiang-tiang ingkang takwa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, sejahterakan hidup kami di dunia dan akhirat. Selamatkan kami ya Allah, jauhkan kami ya Allah dari siksa api neraka. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semanten lan mekaten ingkang saged kula aturaken kopat januri tuwa yen lepat kula nyuwun pangapura. Nggih Bu nggih? Kopat duduhe santen yen lepat kula nyuwun kopat duduhe gule. Kopat duduhe gule. Kopat duduhe gule enten mboten niki mengke.
Nek kepengin ana kopadu duwe gule tuku dhewe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.